Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. UFC sedang mempersiapkan kesepakatan hak siar baru karena kontrak besarnya dengan ESPN yang ditandatangani pada tahun 2018 hampir berakhir. Kesepakatan ini merupakan tindak lanjut dari tawaran Fox senilai 200 juta dolar untuk mempertahankan hak siar bagi UFC. Dengan kesepakatan yang akan segera berakhir, jaringan dan platform streaming lainnya akan segera memiliki kesempatan untuk mengajukan tawaran untuk hak siar UFC. Dan Netflix diperkirakan akan menjadi salah satu pesaingnya. Netflix yang baru-baru ini menandatangani kesepakatan menguntungkan dengan WWE atau WWE untuk hak siar Monday Night Raw dan WWE Network. Tetap bungkam tentang potensi minatnya pada UFC. Berbicara dengan panggilan keuangan triwulan, co-CEO Netflix Ted Sarandos menolak berkomentar langsung tentang negosiasi UFC, tetapi menawarkan wawasan tentang keberhasilan kesepakatan WWE mereka. Tidak akan mengomentari apapun secara khusus seperti UFC, tetapi WWE memiliki awal yang baik, kata Sarandos. Minggu pertama kami menarik sekitar 5 juta penonton, yang kira-kira 2 kali lipat jumlah penonton Monday Night Raw di televisi linear. Cukup konsisten dengan cara kami memodelkannya. Bagaimana kami berharap dapat membangun jumlah penonton untuk liga tersebut. Kami juga melihat bahwa jumlah penonton non-siaran langsung dan hari setelah acara langsung meningkat sebesar 25% dan sebagian besar penonton dari luar Amerika Serikat. Ini adalah tayangan baru di Inggris, Kanada, Meksiko, Australia, dan khususnya Brazil, yang merupakan pasar yang sangat besar, katanya. Di Amerika Serikat, jumlah penonton Monday Night Raw adalah yang terbesar dalam 5 tahun terakhir. Jadi kami sangat senang dengan perkembangan dan hasilnya. Kesepakatan WWE senilai 5 juta dolar selama 10 tahun merupakan indikator kesediaan Netflix untuk berinvestasi dalam hiburan olahraga. Dengan UFC yang sekarang beroperasi di bawah bendera TKO Group Holding, menyusul penggabungan finansialnya dengan WWE, negosiasi untuk hak media UFC diharapkan akan dipimpin oleh Presiden TKO Mark Shapiro dan CEO Ari Emanuel. ESPN masih memiliki jendela negosiasi eksklusif untuk hak siar media UFC yang akan berakhir pada tanggal 15 April 2025. Setelah itu, perang penawaran untuk salah satu hak siar utama dalam olahraga tarung diperkirakan akan semakin memanas. Umar Nurmagomedov cukup jelas bahwa ia merasa telah melakukan yang terbaik untuk memenangkan gelar kelas bantam di UFC 311. Ketiga juri menilai pertarungan tersebut menguntungkan juara bertahan, yaitu Merab Dvalishvili. Tapi Usman Nurmagomedov sendiri membantah hal ini. Banyak fans pertarungan dan 2 dari 3 juri menganggap Umar memenangkan 2 ronde pertama pertarungan, di mana ia berhasil melancarkan serangannya sambil bertahan dari takedown dari sang juara. Ronde pertarungan yang paling penting berakhir di ronde ketiga, di mana tiba-tiba situasi mulai berubah. Meskipun ronde tersebut kompetitif, pendapat umum adalah bahwa Dvalishvili mampu mengubah momentum pertandingan pada fase ini, dengan mulai meraih lebih banyak keberhasilan dengan pressure dan hasil yang konstan yang mulai membebani lawannya. Usman Nurmagomedov yakin bahwa keberhasilan fighter Georgia tersebut pada ronde ini tidak cukup baginya untuk mendapatkan nilai 10 di samping namanya pada kartu skor. Juara kelas lightweight Bellator yang tak terkalahkan itu kembali akhir pekan ini untuk menghadapi Phil Hughes di Dubai setelah beberapa minggu yang sangat sibuk bagi tim dan keluarganya. Usman Nurmagomedov berbicara dalam sebuah wawancara baru-baru ini dengan MMA Junkie tentang bagaimana dari sudut pandangnya The Machine membutuhkan penyelesaian di championship round untuk mempertahankan gelarnya. Jujur saja, saya agak terkejut karena saya pikir Umar menang di 3 ronde pertama, kata Usman. Ketika mereka bilang and still, saya pikir mereka akan meneruskan and still undefeated, tapi rupanya tidak. Tapi bagaimanapun alhamdulillah, tentu saja ini sangat berpengaruh kepada saya, tetapi saya berusaha menahannya. Saya tidak ingin membicarakan hal itu dengan orang lain. Meski begitu, Nurmagomedov yakin bahwa kakaknya akan bangkit kembali, dan ini hanyalah babak lain dalam perjalanannya. Anda tahu, insya Allah semua baik-baik saja, alhamdulillah. Untuk semuanya kami selalu bersyukur kepada Allah, dan kali ini hal yang sama, tidak ada yang berubah. Kini setelah 4 hari mengalami kekalahan pertama dalam karirnya, Umar Nurmagomedov memiliki kenangan-kenangan baru dari pengalaman tersebut. Umar Nurmagomedov pagi-pagi mengunggah gambar di story Instagramnya.
Ia memperlihatkan sekrup di jari telunjuk tangan kirinya yang patah setelah operasi. Kata manajernya awal minggu ini, patah tangan ini terjadi di ronde pertama saat ia kalah angka mutlak dari juara Merab Dvalishvili dalam pertarungan perebutan gelar kelas bantam UFC 311 Sabtu lalu. Juara kelas bantam UFC Merab Dvalishvili mungkin dikenal karena kemampuan kardionya yang sangat luar biasa. Tetapi seorang analis telah menunjukkan sisi lain yang membuat Merab begitu kuat. Dvalishvili membuka karirnya untuk tahun 2025 dengan style yang keren di minggu lalu, sebagai main card di pay-per-view pertama di tahun baru untuk mempertahankan sabuk emas seberat 135 pound miliknya. Factor Georgia itu memasuki UFC 311 sebagai underdog, karena banyak yang mendukung kontender yang tak terkalahkan yaitu Umar Nurmagomedov untuk menjadi faktor terkini dari timnya yang berhasil mengamankan kejayaan kejuaraan. Namun naskah itu tidak diikuti oleh The Machine, karena ini sesuai dengan julukannya, dengan memberikan kecepatan tanpa henti pada Umar Nurmagomedov melalui ronde 3, 4, dan 5 untuk mengatasi awal yang kuat bagi fighter Rusia itu dan membuat 3 juri memihak kepada Merab Dvalishvili. Setelah itu, mesin Dvalishvili secara mengejutkan menjadi topik pembicaraan utama dan pujian utama yang ditujukan kepada sang juara. Namun, seorang mantan fighter telah menyoroti skill yang berbeda saat mengidentifikasi kekuatan terbesar dari Merab. Katanya, "Saya menganggap keberhasilan Merab banyak berkat skillnya, yang merupakan skill tersendiri, skill yang kurang dihargai, dan itu adalah kemampuannya untuk tetap merasa nyaman setiap saat. Kemampuan terbesarnya adalah yaitu merasa nyaman di setiap saat," kata Din Thomas dalam sebuah episode MMA Today di SiriusXM. Tidak ada yang membuatnya tidak nyaman, seperti gagal takedown, Merab tidak peduli. Kalah 2 ronde di awal, Merab tidak peduli. Tidak ada yang membuatnya panik, dan ia tetap menjaga kecepatan yang sama. Tidak ada yang membuatnya patah semangat, kata Din Thomas. Itu adalah skill yang sangat luar biasa bagiku, dan saya pikir itulah kekuatan terbesarnya. Dan kardio di nomor kedua. Saya pikir kemampuannya untuk tetap fokus pada pertarungan dan tetap nyaman saat melakukannya adalah aset terbesar Merab Dvalishvili. Dan gue setuju dengan Din Thomas, Merab terlihat selalu enjoy dimanapun dan kapanpun, seperti sangat menikmati pertarungan, memiliki kebahagiaan yang tak ternilai. Seperti saat walk-in, Merab berjalan dengan sangat happy dan benar-benar natural, tidak dibuat-buat dan bukan demi kamera. Dan selesai kalah dengan Umar Nurmagomedov di ronde pertama, Merab tidak terlihat panik atau tidak percaya diri. Merab justru tetap tenang dan santai, seperti belum memulai pertarungan sedikit pun. Nah, itulah obrolan kita hari ini. Jujur gue berharap UFC tayang di Netflix, dan semoga Umar langsung rematch dengan Merab. Nah, kalau menurut teman-teman gimana? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.